Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas memuliakan Tuhan. Dengan seluruh hal-hal yang baik dipandu firman Tuhan dari Roma 12 ayat 6, tapi saya akan bacakan mulai dari ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam konteks bacaan dalam suratnya ke Roma, di dalam Roma 12 ini, Rasul Paulus mengawali suratnya dengan menasihati para pembacanya untuk mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan sebagai persembahan rohani yang menjadi ibadah sejati untuk memuliakan Tuhan. Hal ini tentunya dikatakan oleh Rasul Paulus, boleh kita lihat di ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuh dan jiwa kita adalah ciptaan dan anugerah dari Tuhan. Karena itu harus dipakai untuk melayani Tuhan dan untuk melaksanakan kehendak-Nya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk melayani keinginan daging dan untuk memuliakan diri sendiri. Itulah tugas panggilan dan pelayanan orang percaya. Maka segala hal yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia, apalagi untuk diri sendiri. Untuk melakukan tugas panggilan pelayanan yang baik ini, akal budi kita harus dibaharui, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Dengan demikian, kita akan mempersembahkan yang terbaik. Di ayat 2, Rasul Paulus berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Akal budi yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus akan memampukan kita untuk memusatkan hidup dan tujuannya kepada Tuhan atau teosentris, bukan kepada diri sendiri atau egosentris. Dengan pola pikir yang demikian, kita dapat melihat bahwa hidup kita adalah anugerah pemberian Tuhan semata, bukan karena kelebihan dan kehebatan dari kita. Dengan demikian, kita akan dapat senantiasa di dalam kehidupan kita merendahkan diri dan menghargai karunia yang berbeda yang diberikan Tuhan kepada orang lain. Seperti karunia untuk melayani, mengajar, menasehati, dan karunia-karunia yang lain kalau kita baca mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 8. Karunia boleh berbeda-beda, tetapi tubuh adalah satu, yaitu jemaat, dan kepalanya adalah Kristus. Anggota tubuh dan karunia yang berbeda itu
mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk melayani Tuhan demi kemuliaan-Nya dan untuk membangun kehidupan tubuh, yaitu persekutuan jemaat ke arah yang lebih baik. Karena itu masing-masing anggota tubuh yang menerima karunia yang berbeda-beda tersebut tidak boleh menganggap dirinya lebih penting daripada yang lain dan menganggap anggota dan karunia yang lain lebih rendah daripada dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua adalah anggota tubuh Kristus yang mendapat karunia yang berbeda-beda untuk tujuan yang baik, yaitu untuk melayani dan memuliakan Tuhan dan membangun hidup persekutuan yang lebih baik. Karena itu, marilah kita masing-masing memakai karunia yang kita terima dengan baik untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan seorang pun di antara kita menyombongkan diri akan karunia yang diterimanya. Dan jangan menganggap rendah orang lain. Hal ini akan menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Dan bila terjadi perpecahan, kita ikut menderita di dalamnya. Maka terimalah karunia Tuhan dengan iman dan pergunakanlah sesuai dengan panggilan Tuhan. Karunia mengajar, hendaklah mengajar dengan baik. Karunia menasihati, hendaklah dipakai dengan lebih lembut dan hikmat yang dari Tuhan dan penuh cinta kasih. Karunia bernubuat, hendaklah dilakukan dengan urapan Roh Kudus dan seterusnya. Singkatnya, segala karunia yang kita terima, biarlah menjadi persembahan dan ibadah sejati kita untuk memuliakan Tuhan. Ingatlah firman Tuhan yang berkata, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk memakai talenta dan karunia itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan ajar kami menghargai talenta dan juga karunia-karunia yang terima saudara-saudara kami yang lain. Agar kami boleh saling membangun sesama tubuh Kristus. Dan agar kami taat dengan kepala, yaitu Yesus Kristus yang menjadi kepala kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukannya. Hanya dengan kuat kuasa Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat melayani Tuhan dengan berbagai karunia. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.